Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan nama saya Ibu Trisna. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pentingnya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi, baik itu pada perempuan atau pada laki-laki. Kemudian, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama itu ada alat reproduksi manusia yang terdiri dari alat reproduksi pada pria dan wanita. Yang kedua itu cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Yang ketiga, dampak positif apabila kita menjaga kesehatan alat reproduksi kita, dan dampak negatif apabila kita tidak menjaga kesehatannya. Terus yang terakhir itu ada penyakit yang dapat menyerang organ reproduksi pada perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, organ reproduksi pria dan wanita nanti akan membentuk sebuah sistem reproduksi, di mana sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Kenapa di sini organisme? Karena untuk kegiatan reproduksi ini tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi bisa juga dilakukan oleh hewan. Tapi di sini kita membahasnya sistem reproduksi pada manusia, yang dimana tujuan dari sistem reproduksi ini adalah untuk melanjutkan keturunan atau memperoleh anak. Bisa dilihat ya, teman-teman atau anak semua, di sini ada bagian vagina, ini sistem atau alat reproduksi pada wanita. Ini ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks, bagian bawah rahim, dengan bagian luar tubuh. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita dan menjadi jalan keluar darah saat perempuan itu atau wanita itu mengalami menstruasi. Vagina ini juga berguna atau berfungsi sebagai jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki menuju rahim. Yang kedua ada ovarium. Ovarium atau biasa disebut dengan indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut sel telur. Yang nantinya sel telur ini apabila dibuahi oleh sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki akan menghasilkan sebuah zigot, yang nanti zigot itu berkembang menjadi sebuah janin, kemudian lahir menjadi seorang bayi. Terus ada tuba falopi. Tuba falopi atau oviduk memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkat ovum dan membawanya ke dalam bagian ujung tuba falopi atau infundibulum menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba falopi. Jadi pembuahan itu sel telur yang dihasilkan oleh perempuan akan bertemu dengan sel sperma yang dihasilkan oleh laki-laki. Kemudian akan dibuahi dan ditanamkan pada lapisan rahim. Yang terakhir itu ada rahim atau yang biasa juga disebut dengan uterus. Adalah organ reproduksi yang berongga dan bentuknya seperti buah pir, dan rahim ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Jadi apabila sel telur dan sel sperma bertemu kemudian berhasil dibuahi, akan berkembang menjadi zigot, menjadi anak, dan anak itu akan berkembang di dalam rahim. Selanjutnya organ reproduksi pada laki-laki. Di sini banyak ya anak-anak semuanya organ yang akan dibahas, tapi kita tidak membahas semuanya ya.
yang intinya saja, meskipun semuanya inti. Kayak misalkan ada penis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sel sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Yang kedua ada skrotum, adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantong kecil dan berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga ada testis. Testis adalah organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Ada epididymis, merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Yang berikutnya ada vas deferens, adalah berfungsi untuk mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi atau seorang laki-laki itu mengalami klimaks kemudian mengeluarkan sel sperma untuk membuahi sel telur. Terus ada vescula seminalis, merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam produksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang terakhir itu ada kelenjar prostat, terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Prostat berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Jadi kalau spermanya tidak sehat, bertemu dengan sel telur, kemungkinan besar nanti pembuahannya itu akan gagal ya. Next. Cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, melakukan sunat bagi laki-laki. Terus yang kedua, menghindari rokok dan alkohol. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang sehat. Yang keempat, sering mengganti celana dalam. Yang kelima, membersihkan organ intim dengan baik dan benar. Yang terakhir, sering mengganti pembalut bagi perempuan saat sedang haid atau menstruasi. Jadi, perempuan yang sedang haid itu dianjurkan mengganti pembalutnya itu sekitar 4 jam sekali. Terus, penyakit yang dapat menyerang organ reproduksi. Pada pria itu ada yang namanya epididymitis. Terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Yang kedua ada orchitis, peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Yang ketiga ada gangguan prostat, dapat berupa peradangan prostat, pembesaran prostat, atau bahkan kanker prostat. Yang keempat ada hipogonadisme, terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Yang kelima, masalah pada penis. Beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria ini adalah disfungsi ereksi, kelainan bentuk penis, misalnya hipospadia atau penis bengkok, dan juga bisa terjadi kanker penis. Terus penyakit pada wanita, ada endometriosis, jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Yang kedua, radang panggul disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Yang ketiga, PCOS menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak dan mengakibatkan penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali serta sulit hamil. Yang keempat ada miom atau tumor jinak yang tumbuh di rahim. Terakhir ada kanker pada organ reproduksi wanita. Yang biasa terjadi adalah tumor jinak yang ada di rahim atau serviks. Selanjutnya, di sini
teman-teman dan atau anak-anak semua melihat ya ada pohon dengan dua sisi, di mana di sisi kiri ibu itu pohonnya layu mati, yang di sisi kanan itu hijau. Bisa ibaratkan dengan kalau kita punya tanaman terus dijaga, dia akan sehat gitu. Tapi kalau misalkan kita punya tanaman tapi tidak dirawat, dia akan mati. Sama halnya dengan organ reproduksi yang kita miliki juga. Kalau kita sering menjaganya supaya organ reproduksi itu sehat, ya kita akan terhindar dari berbagai penyakit yang sudah tadi Ibu jelaskan. Tapi kalau kita tidak menjaga kebersihan, kemungkinan besar kita akan terkena penyakit yang dapat menyerang organ reproduksi. Next. Demikian pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.